Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Basic Science. Di video kali ini, kita akan membahas sistem periodik unsur bagian yang kedua, yaitu pembahasan mengenai sifat keperiodikan. Jadi melanjutkan video yang sebelumnya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Apa sih sifat keperiodikan itu? Jadi sifat keperiodikan adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara periodik sesuai dengan bertambahnya nomor atom unsur. Nah, apa saja sifat-sifat keperiodikan itu? Sifat keperiodikan unsur dapat dalam sistem periodik meliputi sifat kimia dan sifat fisika. Kalau sifat kimia itu berhubungan dengan struktur atom unsur, sedangkan sifat fisika berhubungan dengan struktur atom dan ikatan-ikatan yang terjadi antar atom. Di mana sifat kimia kita akan membaginya menjadi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan atau elektronegativitas. Sedangkan sifat fisika antara lain titik didih, titik lebur, kerapatan. Tapi sebenarnya bisa ada yang lain lagi. Oke, tapi kita hanya fokus membahas tentang ini. Oke. Nah, kita mulai dulu dari pembahasan sifat kimia yang pertama, yaitu jari-jari atom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jari-jari atom? Nah, teman-teman, ini adalah struktur atom menurut model atom Bohr, di mana ada inti atom dan ada lintasan-lintasan atau kulit-kulit elektronnya. Yang dimaksud dengan jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar, atau jarak dari inti atom dengan elektron yang terjauh dalam konfigurasi elektron atau unsur. Oke, jadi kalau ini inti atom, oke, maka jari-jari atom dari atom ini adalah ini. Jadi jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar atau elektron terjauh dalam konfigurasi elektronnya. Seperti ini. Jadi kira-kira jari atomnya selebar ini, teman-teman. Oke. Dimana ini kan ada gambar atom dari atom Na, sehingga Na memiliki jumlah elektron 11, maka ada 11 elektron yang mengisi di lintasan yang berbeda-beda. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah inti atomnya, ini adalah jari-jari atomnya, jarak antara inti atom dengan kulit terluar, ya kan? Dan masing-masing ini adalah lintasannya atau lintasannya atau kulit elektronnya, sedangkan yang ini adalah kulit terluarnya yang berisi elektron valensi yang berada pada kulit terluar, di mana Na kan elektron valensinya 1. Jadi ini dia 1 elektron tersebut. Jadi kalau mengacu pada definisi ini, bisa jarak dari inti ke kulit terluar atau jarak dari inti dengan elektron terjauh sama kan, karena elektron ada di kulit terluar, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Sekarang kita lanjut. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi tentang jari-jari atom, bagaimana sifat keperiodikan dari jari-jari atom tersebut? Jadi ternyata ini kan ada tabel periodik unsur modern yang sudah kita bahas tadi kan teman-teman. Jadi kalau makin ke kanan, jadi dari kiri ke kanan, untuk unsur seperiode, kita kan tahu kalau yang sama-sama mendatar horizontal ini kan satu periode berarti toh. Jadi ternyata pada unsur periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan makin kecil, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Jadi penyebabnya adalah unsur-unsur seperiode mempunyai jumlah lintasan yang sama. Kita sudah bahas tadi di video sebelumnya kan, bahwa unsur-unsur yang berada dalam periode yang sama itu pasti memiliki jumlah lintasan yang sama, karena periode menyatakan jumlah lintasan atau jumlah kulit. Nah, karena dia memiliki jumlah lintasan yang sama, berarti makin ke kanan muatan inti atomnya akan makin besar, teman-teman. Sehingga gaya tarik inti itu makin kuat, sehingga elektron akan makin tertarik ke inti, yang menyebabkan makin kecil pula lah jari-jari atomnya. Oke, jadi makin ke kanan muatan dari intinya makin besar, gaya tarik
inti terhadap elektron itu makin kuat, elektron akan lebih mudah tertarik ke inti, maka akan makin kecil pula jari-jari atomnya, teman-teman. Itulah yang menyebabkan kenapa dari kiri ke kanan untuk unsur seperiode jari-jari atomnya makin kecil. Nah, sebaliknya pada unsur dengan golongan yang sama, dari atas ke bawah jari-jari atomnya makin besar. Kenapa seperti itu? Ya iyalah, jelas. Karena dari atas ke bawah kan periodenya makin besar, di mana periode itu kan menyatakan jumlah lintasan atau jumlah kulit. Maka akan makin besar pula jari-jari atomnya karena jumlah kulitnya makin besar. Seperti itu. Oke? Mudah ya? Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke sifat keperiodikan selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke sana, ini ternyata masih ada grafik yang menunjukkan keperiodikan dari jari-jari atom ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi kan. Makin ke kanan untuk unsur seperiode makin kecil. Nah, ini kita bisa lihat langsung ke nilainya, hasil pengukurannya. Kita bisa lihat kan ada kecenderungan ternyata makin ke kanan makin kecil, benar kan? Ini 152 lebih kecil jadi 112, kemudian lebih kecil lagi 85, kemudian lebih kecil lagi 77, lebih kecil lagi 75, dan begitu seterusnya. Ya kan? Jadi makin ke kanan makin kecil, sebaliknya tentu kalau kita lihat sebaliknya, kalau makin dari kanan ke kiri ya makin besar, kan sebaliknya. Itu pula ini. Dari atas ke bawah dia ternyata makin besar ya, karena apa? Karena kan jumlah lintasannya makin banyak. Sudah pasti dia akan makin besar jari-jari atomnya. Dan terbukti ya dari hasil pengukuran memang terbukti seperti itu. Ada kecenderungan untuk satu golongan makin ke bawah jari-jari atomnya makin besar. Nah, ini juga dalam bentuk grafik. Kita bisa lihat kan, kalau untuk segolongan, ini kan segolongan nih, kita bisa lihat makin besar nomor atomnya, maka dia makin tinggi jari atomnya. Iya kan? Coba kita lihat. Ini ya untuk segolongan. Sedangkan yang untuk seperiode kita bisa lihat ada kecenderungan ternyata dia makin kecil. Ini dia. Ini ya untuk seperiode nih. Ada kecenderungan makin kecil kan? Tapi kalau yang untuk segolongan seperti ini nih ada kecenderungan makin besar. Ini juga, ini kan segolongan makin besar. Ini kan golongan gas mulia, sedangkan ini kan golongan 1A ini. Ternyata dia makin besar. Tapi kalau seperiode ternyata dia makin kecil karena turun grafiknya ini yang untuk seperiode. Seperti itu ya teman-teman. Kita ternyata bisa dibuktikan juga dari data. Bukan hanya kecenderungan tapi data juga menunjukkan seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita bahas jari-jari ion. Tadi sudah jari-jari atom, sekarang jari-jari ion. Apa pengertian dari jari-jari ion dibandingkan dengan jari-jari atom? Jadi kalau kita sudah tahu kan teman-teman dari video saya sebelum-sebelumnya, atom dan ion itu berbeda. Kalau atom itu bermuatan netral, kalau ion itu adalah atom yang bermuatan, teman-teman. Ya kan? Kita sudah belajar itu di video-video sebelumnya. Jadi pengertian dari jari-jari ion itu apa? Jadi jarak dari inti atom dengan elektron yang terjauh dalam konfigurasi elektron ion unsur. Kalau tadi kan atom unsur, tapi kalau ini konfigurasi elektron ion unsur. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana ukuran jari-jari ion positif jika dibandingkan dengan jari-jari atomnya? Nah, ion positif kan kita sudah tahu ya, terbentuk bila atom unsur melepaskan elektron valensinya. Misalkan ini contoh atom Na11. Konfigurasi elektronnya kalau dia dalam bentuk atom netral kan 281. Ketika dia menjadi Na+, berarti kan dia melepas satu elektronnya, yaitu yang ini, sehingga tersisa 28. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, kalau atom yang netral ada 3, lintasannya ada 3 kulit, sedangkan kalau dia sudah jadi ion, ketika dia lepas satu elektronnya, dia hanya tertinggal 2 kulit saja. Iya kan? Maka atom Na itu memiliki 3 lintasan atau 3 kulit elektron, sedangkan ion Na+ hanya 2 lintasan atau kulit elektron. Sehingga jari-jari ion Na+ sudah pasti lebih kecil dari jari-jari atom Na. Ya iyalah, karena kan dari kulitnya saja sudah berbeda. Semakin banyak kulitnya, maka jari-jarinya pasti akan
lebih besar, kan seperti itu. Oke? Jadi itu untuk ion positif. Bagaimana dengan ion negatif, teman-teman? Jari-jari ion pada ion negatif. Jadi kalau ion negatif, dia kan kita sudah tahu terbentuk bila atom unsur menangkap elektron lain. Jadi kalau ion positif kan melepas, kalau ion negatif justru menangkap elektron lain. Jadi kalau ada contoh atom Cl17 dengan konfigurasi elektron 287 untuk atom netral ya. Jadi dia untuk memenuhi aturan oktet kan 7 ini supaya dia jadi 8, dia harus tangkap 1 elektron sehingga menjadi ion Cl- 288. Nah, di sini atom Cl dan ion Cl itu mempunyai lintasan atau kulit yang sama-sama 3 ya kan? 1 2 3 1 2 3. Yang membedakan di mana? Elektron valensinya. Kalau atom Cl itu elektron valensinya 7, kalau ion Cl- elektron valensinya 8. Jadi lebih banyak elektron di ion Cl-, iya kan? Sehingga tolakan elektron pada ion Cl- karena elektron valensinya lebih banyak, tolakan elektronnya pada ion Cl- itu lebih kuat daripada tolakan elektron pada atom Cl. Sehingga jari-jari ion Cl- lebih besar dari jari-jari atom Cl karena ada tolakan elektron tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Ya otomatis lah ya, lebih banyak elektron ya tolakannya lebih besar dibandingkan dengan elektron yang lebih sedikit. Seperti itu. Oke, jadi itu perbedaan jari-jari ion untuk ion positif dan jari-jari ion untuk ion negatif. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut. Kita lanjut sifat keperiodikan kimia yang kedua, yaitu energi ionisasi. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan atom unsur untuk melepaskan 1 elektronnya yang terikat paling jauh. Oke, besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektronnya yang terikat paling jauh. Jadi maksudnya elektron valensi ini maksudnya ya. Oke. Nah, bagaimana sifat keperiodikan dari energi ionisasi? Jadi ternyata dari kiri ke kanan teman-teman, untuk unsur-unsur yang seperiode, energi ionisasi itu makin besar. Jadi dari kiri ke kanan energi ionisasinya itu makin besar. Maksudnya makin besar berarti makin sulit untuk melepaskan elektron. Kalau energi ionisasinya kecil berarti dia mudah untuk melepaskan elektronnya. Itu logikanya seperti itu. Karena apa? Karena kalau di kanan ini teman-teman, contoh yang 7A ini, dia justru bukan melepas elektron, dia cenderung akan menangkap elektron daripada melepas elektronnya teman-teman. Oke, makanya dari kiri ke kanan energi ionisasinya itu makin besar. Oke, jadi kenapa bisa makin besar? Karena pada unsur yang seperiode, makin ke kanan, jari-jari atomnya kan makin kecil. Tadi sudah bahas tentang jari-jari atom. Maka gaya tarik intinya makin kuat. Oleh karena itu, ya makin sulit atom unsur tersebut untuk melepaskan elektronnya karena gaya tarik inti yang makin kuat. Maka makin besar pula energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, atau energi ionisasinya makin besar. Seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk unsur segolongan, dari atas ke bawah itu makin kecil. Oke, dari atas ke bawah dia makin kecil untuk unsur-unsur segolongan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada unsur segolongan makin ke bawah kan jari-jari atomnya makin besar, ya kan? Maka pengaruh gaya tarik inti terhadap elektron terjauh itu makin kecil. Maka makin sedikit energi yang diperlukan untuk melepaskan elektronnya, sehingga makin kecil pula energi ionisasinya, teman-teman. Atau makin mudah suatu atom unsur itu untuk melepas elektronnya karena energi yang dibutuhkan makin kecil. Seperti itu, ya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Nah, jadi ini adalah
gambaran grafik keperiodikan energi ionisasi. Oke, jadi nilai hasil perhitungannya. Di sini kan kita bisa lihat ya, untuk unsur segolongan, ya kan, untuk unsur segolongan makin besar nomor atomnya, ternyata dia makin kecil. Ini kan kita bisa lihat nih. Ini kan satu golongan nih, golongan gas mulia kan nih. Ternyata dia makin kecil kan. Sekarang untuk seperiode itu ternyata dia makin ada kecenderungan makin besar. Seperti itu. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Mari kita lanjut. Nah, jadi ini tabel hasil perhitungan ya untuk energi ionisasi dalam satuan kilojoule per mol. Ya, dari tabel kan kita bisa lihat toh, dari kiri ke kanan ada kecenderungan makin besar, ya kan? Makin besar. Sedangkan dari atas ke bawah ada kecenderungan dia makin kecil, walaupun juga tidak persis seperti itu ya, karena contoh ini 96 di sini balik naik lagi, tapi kan ada kecenderungan seperti itu. Oke, makin ke bawah dia makin kecil, sedangkan makin ke kanan dia makin besar. Oke. Kira-kira seperti itu, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, masih membahas mengenai energi ionisasi. Pertanyaannya sekarang adalah, bila ada unsur yang dapat melepaskan elektron lebih dari satu. Tadi kan kita baru bahas jika satu elektron yang dilepaskan. Nah, sekarang bagaimana jika ada unsur yang dapat melepaskan elektron lebih dari satu? Apakah energi ionisasinya sama untuk melepaskan setiap elektron tersebut? Jawabannya tentu tidak sama ya teman-teman. Oke, jadi untuk unsur seperti ini ada harga energi ionisasi untuk unsur pertama, untuk elektron pertama, elektron kedua, elektron ketiga, dan seterusnya teman-teman. Jadi tidak sama untuk tiap elektron. Jadi jangan dianggap karena dia misalkan ada 5 elektron, dia mau lepas, tiap elektron memiliki harga atau nilai energi ionisasi yang sama. Beda, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Jadi untuk energi ionisasi pertama itu menyatakan besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pertama. Baru energi ionisasi kedua itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron kedua, dan begitu seterusnya. Di mana yang perlu dicatat dan ditandai adalah besarnya nilai energi ionisasi pertama itu lebih kecil dari energi ionisasi kedua, lebih kecil dari energi ionisasi ketiga, dan begitu seterusnya. Jadi intinya energi ionisasi yang paling akhir yang dilepaskan, elektron paling akhir yang dilepaskan memiliki energi ionisasi yang paling besar. Dan yang pertama yang dilepaskan itu energi ionisasinya paling kecil. Seperti itu maksudnya, teman-teman ya. Sekarang kita lihat. Nah, mengapa hal di atas yang baru kita bahas tadi bisa terjadi, teman-teman? Kok bisa pelepasan elektron pertama itu energi ionisasinya lebih kecil, sedangkan yang elektron terakhir yang dilepaskan itu energi ionisasi yang paling besar? Kenapa bisa seperti itu? Nah, alasannya seperti ini, teman-teman. Karena setelah melepaskan satu elektronnya, mari kita pikir secara logika ya. Karena setelah melepaskan satu elektronnya, tentu saja kan jumlah elektron berkurang. Kalau jumlah elektron berkurang, maka gaya tolak elektronnya juga berkurang, iya kan? Dan menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang masih tersisa itu bertambah, ya kan? Akibatnya, makin banyak energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Apalagi bila elektron yang akan dilepaskan berada pada lintasan atau kulit yang lebih dekat dengan inti, gaya tariknya lebih besar lagi. Maka diperlukan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan elektron yang ada di lebih jauh dari inti. Itulah yang menyebabkan kenapa tadi saya bilang elektron yang dilepaskan pertama yang posisinya paling jauh itu energi ionisasinya paling rendah. Ya, karena itu gaya tarik intinya lebih lemah dibandingkan gaya tarik inti pada elektron yang ada paling dekat dengan inti. Seperti itu, makanya
Kalau makin mudah kan energi ionisasinya makin kecil, tapi kalau makin sulit ya energi ionisasinya, karena energi ionisasinya makin besar. Seperti itu ya teman-teman. Itu alasannya. Nah, sehingga ini perhitungan yang membuktikan yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Jadi kalau kita lepas elektron pertama, tentu saja elektron yang paling jauh ya dari inti, energi ionisasinya hanya sekitar segini. Tapi kalau makin ke dalam, makin dekat dengan inti, maka makin besar pula energi ionisasinya. Jadi gaya tarik intinya itu makin besar, sehingga makin sulit kita untuk melepaskan elektron. Diperlukan energi yang besar. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh energi ionisasi untuk pelepasan elektron pada unsur boron. Dimana unsur boron kan elektronnya ada 5. Karena kan dia B5 toh. Sehingga elektronnya itu ada 5. Jadi kalau dia lepas satu-satu, ya tentu kan melepasnya dari ujung dulu, yang paling jauh. Pasti energi ionisasinya itu lebih rendah, paling rendah. Sebaliknya yang paling elektron yang paling dekat dengan inti, itu pasti energi ionisasinya paling besar ya. Karena apa? Karena paling dekat dengan inti, gaya tarik intinya itu paling besar. Sehingga sulit untuk atom tersebut melepaskan elektronnya karena ditarik oleh inti dengan gaya yang besar seperti itu. Oke? Kira-kira itu gambarannya teman-teman, semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut. Afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Jadi pengertian dari afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dibebaskan atau diserap. Oke? Yang dibebaskan atau diserap pada saat atom unsur dalam fase gas menangkap elektron lain dan berubah menjadi ion negatif. Oke? Jadi atom unsur dapat membebaskan atau menyerap energi saat atom unsur tersebut menangkap elektron. Jadi tergantung ya apakah dia dibebaskan energi atau menyerap energi pada saat dia menangkap elektron dan berubah menjadi ion negatif. Nah, bila pada saat menangkap elektron terjadi pembebasan energi, oke, maka harga afinitas elektronnya itu negatif. Artinya ion negatif yang terbentuk memiliki energi yang lebih rendah dan lebih stabil. Jadi afinitas elektronnya negatif justru menandakan ion negatif yang terbentuk memiliki energi yang lebih rendah, dan itu yang menyebabkan dia lebih stabil. Sedangkan sebaliknya, bila pada saat menangkap elektron terjadi penyerapan energi atau butuh energi, maka harga afinitas elektronnya itu bernilai positif. Itu berarti energi ion negatifnya lebih besar dan justru bersifat tidak stabil. Proses ini lebih sukar terjadi. Oke, di mana-mana kan kita akan lebih suka ketika energinya lebih rendah daripada membutuhkan energi yang besar. Kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana sifat keperiodikan dari afinitas elektron? Jadi untuk unsur-unsur seperiode, makin ke kanan dia makin besar. Oke? Atau makin negatif. Gitu ya. Mengapa bisa seperti itu? Pada unsur seperiode, makin ke kanan kan jari-jari atomnya makin kecil, sudah kita bahas tadi. Maka gaya tarik intinya itu makin besar. Sehingga atom akan semakin mudah menangkap elektron. Ya kan? Makin mudah atom unsur menangkap elektron, maka tentu saja makin banyak energi yang dibebaskan. Dibebaskan ya, bukan diserap. Nah, sebaliknya untuk unsur-unsur segolongan, nah selanjutnya untuk unsur-unsur segolongan, makin ke bawah afinitas elektronnya makin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada unsur-unsur segolongan makin ke bawah kan jari-jari atomnya makin besar. Maka pengaruh gaya tarik intinya akan makin lemah. Maka makin sulit atom untuk menangkap elektron lain.
Nah, ketika makin sulit atom atau unsur menangkap elektron, maka akan makin sedikit energi yang dibebaskan atau justru makin besar energi yang diserap, atau butuh energi yang besar untuk menangkap elektron. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ada beberapa salah cetak, mohon maaf ya, harap dimaklumi. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, jadi ini ada tabel harga afinitas elektron untuk unsur-unsur golongan utama atau golongan A. Ini dia. Perhatikan yang saya beri tanda kotak merah ini. Nilai afinitas elektronnya yang saya beri tanda kotak merah itu ternyata pada golongan 2A dan golongan 8A cenderung bertambah positif. Cenderung bertanda positif ya. Lebih dari 0 kan berarti positif. Mungkin cuma ada ini yang sedikit penyimpangan, tapi negatifnya nilainya kecil, mendekati 0 dibandingkan dengan yang ini kan. Dibandingkan dengan nilai yang lain sampai ratusan. Nah, jadi artinya kenapa dia bertanda positif itu artinya untuk menangkap elektron, unsur-unsur ini butuh untuk menyerap energi atau butuh energi. Hal ini disebabkan unsur-unsur dalam golongan ini sudah stabil sebenarnya dan sangat sulit untuk menerima elektron lain. Apalagi yang ini, yang gas mulia. Kita sudah belajarkan di video-video sebelumnya bahwa dia adalah unsur yang dapat berdiri sendiri, yang sudah stabil gitu. Jadi dia nggak perlu untuk menangkap elektron lain. Begitu juga dengan yang ini, sebenarnya dia lebih cenderung untuk melepas elektron daripada menangkap elektron, gitu ya. Nah, selain itu di luar dari golongan 2A dan 8A ternyata untuk unsur-unsur yang lain memiliki nilai afinitas elektron yang bertanda negatif. Itu artinya pada saat menangkap elektron, unsur-unsur ini membebaskan energi. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga dapat dipahami. Mari kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya keelektronegatifan atau elektronegativitas, sama aja ya. Apa sih yang dimaksud dengan keelektronegatifan? Jadi keelektronegatifan itu adalah kecenderungan atom unsur untuk menangkap satu elektron dalam suatu ikatan kimia. Saya ulangi ya. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom unsur untuk menangkap satu elektron dalam suatu ikatan kimia. Contoh, sini ada senyawa HCl. Dalam senyawa ini, atom Cl lebih mudah menangkap elektron dari atom H. Jadi, kita bisa katakan atom Cl lebih bersifat elektronegatif dibandingkan atom H. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jika ada istilah mana yang lebih elektronegatif, ya lihat saja mana sih yang lebih mudah menangkap elektron. Contoh H dengan Cl, ya otomatis jelas Cl yang lebih mudah menangkap elektron daripada H. H justru lebih cenderung untuk melepas elektronnya daripada menangkap elektron. Ya, kayak seperti itu. Nah, bagaimana sifat keperiodikan keelektronegatifan? Maaf ya, ini salah catat. Jadi, makin ke kanan teman-teman untuk unsur seperiode, itu makin bersifat elektronegatif atau makin mudah untuk menangkap elektron. Oke. Jadi mengapa untuk unsur seperiode makin ke kanan makin elektronegatif atau keelektronegatifannya makin besar? Karena untuk unsur seperiode kan kita lihat ya, makin ke kanan kan jari-jari atomnya makin kecil. Gaya tarik intinya tentu makin kuat, sehingga makin mudah atom untuk menangkap elektron, ya kan? Oleh karena itu makin besar pula lah keelektronegatifannya atau elektronegativitasnya. Sedangkan untuk unsur segolongan makin ke bawah itu justru makin elektropositif. Oke, atau nilai keelektronegatifannya itu makin kecil justru. Oke.
Jadi maksudnya elektropositif itu justru sebaliknya ya, makin mudah menjadi ion positif. Kalau elektronegatif kan makin mudah menjadi ion negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena makin ke bawah kan jari-jari atom itu makin besar. Akibatnya pengaruh gaya tarik inti akan makin lemah. Iya toh? Sehingga atom unsur akan makin mudah melepaskan elektron justru daripada menangkap elektron. Jadi makin mudah menjadi ion positif. Ya iyalah, makin mudah melepaskan elektron, ya makin mudah dia akan menjadi ion positif. Karena kita sudah tahu ion positif itu terbentuk ketika atom melepaskan elektronnya. Sebaliknya, ion negatif terbentuk ketika atom menangkap elektron. Seperti itu. Oke. Jadi hal-hal ini, sifat keperiodikan ini teman-teman perlu dihafal ya. Perlu dihafal dan dipahami sehingga nanti ujian kalian bisa menjawab setiap soal yang ada. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, jadi ini adalah tabel elektronegativitas atau keelektronegatifan dari unsur-unsur ya, yang bisa kita kenal dengan namanya skala Pauling. Nanti kita akan bahas secara lebih detail di bab yang berbeda ya mengenai skala Pauling ini. Untuk saat ini kita intinya tahu saja seperti ini. Jadi yang sudah disusun ya. Makanya mengapa dinamakan skala Pauling ya, karena Pauling inilah nama dari ilmuannya. Oke. Jadi kita bisa lihat kan dari tabel ini ada kecenderungan bahwa makin ke kanan nilai elektronegativitasnya atau keelektronegatifannya makin besar, maka makin elektronegatif dia atau makin mudah dia untuk menangkap elektron. Ya kan? Sedangkan dari atas ke bawah untuk segolongan, jadi tadi kan satu periode, sedangkan untuk satu golongan makin ke bawah ada kecenderungan dia makin kecil. Ya kan? Makin kecil atau justru makin elektropositif atau justru makin mudah untuk melepas elektron daripada menangkap elektron. Seperti itu ya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Mari kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas sifat-sifat keperiodikan yang bersifat sifat kimia. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit beberapa hal yang lain selain itu, yaitu sifat logam dan sifat non-logam. Nah, sifat logam itu berhubungan dengan harga energi ionisasi yang sudah kita bahas tadi. Di makin kecil nilai energi ionisasinya, maka makin mudah suatu atom unsur untuk melepas elektron. Ya kan? Sehingga makin kuat sifat logamnya. Sebaliknya, sifat non-logam itu berhubungan dengan afinitas elektron. Makin besar afinitas elektron, makin mudah atom unsur untuk menangkap elektron, sehingga makin kuat sifat non-logamnya. Oke, jadi hal seperti ini perlu juga kalian hafal ya. Selain dipahami, perlu dihafal juga supaya tidak kebalik-balik gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya sifat keperiodikan yang berbicara tentang titik didih dan titik lebur dari suatu unsur. Jadi untuk unsur-unsur seperiode teman-teman, dari golongan 1A dia tidak ada kecenderungan naik-naik terus atau turun-turun terus, tapi naik turun di sini ya. Jadi untuk unsur-unsur seperiode berbicara mengenai titik didih dan titik lebur, dari golongan 1A dia naik terus sampai golongan 4A. Jadi golongan 4A itu termasuk nilai puncaknya. Kemudian dari golongan 4A dia turun tajam ke golongan 5A. Kemudian dari golongan 5A dia naik lagi sedikit ke golongan 6A. Dan selanjutnya turun terus sampai golongan 8A. Jadi ada naik turun di sini, bukan hanya sepenuhnya ada kecenderungan naik terus atau turun terus. Oke? Jadi untuk unsur-unsur seperiode, unsur yang paling tinggi titik didih dan titik leburnya itu terdapat pada unsur-unsur golongan 4A. Sedangkan yang paling rendah titik didihnya dan titik leburnya itu pada golongan 8A. Oke? Nah, kemudian untuk unsur segolongan, untuk golongan logam itu makin ke bawah cenderung menurun. Tapi untuk golongan non-logam justru sebaliknya, makin ke bawah dia makin tinggi. Jadi itu yang perlu diperhatikan kecenderungannya.
untuk titik didih dan titik lebur. Oke, selanjutnya untuk sifat keperiodekan berbicara mengenai bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi untuk unsur seperiode itu bertambah sesuai dengan bertambahnya elektron valensi. Sedangkan bilangan oksidasi untuk unsur segolongan itu adalah sama. Karena apa? Karena elektron valensinya sama. Oke, jadi untuk seperiode dia bertambah sesuai dengan bertambahnya elektron valensi. Sedangkan untuk segolongan bilangan oksidasinya itu sama. Ya iyalah jelas, karena kan elektron valensinya sama. Oke, jadi kira-kira seperti itu sifat-sifat keperiodekan lain selain yang sudah kita bahas di atas tadi. Semoga dapat dipahami karena materi kita sudah selesai untuk bagian yang kedua. Semoga apa yang sudah dibahas tadi dapat dipahami teman-teman. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf juga jika ada tadi beberapa salah pengetikan, salah ketik. Semoga dapat dimaklumi. Dan sampai kita berjumpa di video-video saya selanjutnya. Jadi untuk materi ini tentang sistem periodik unsur bagian pertama maupun bagian yang kedua telah selesai. Di video-video saya selanjutnya saya akan lanjut di materi-materi yang selanjutnya tentang kimia dasar. Oke, semoga dapat bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa kita di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.